sudah semua kah yang bergabung? Saya absen ya. Amatur Rahim ya. Hadir Pak. Oke, Amatur Rahim ada. Blesi. Hadir Pak. Kristianti. Hadir Pak. Zakia ada. Zakia ada ya. Oke, saya udah lihat. Helmi ada. Ada Pak. Prabowo Adi. Ada ya, Prabowo Adi ada. Rafael. Hadir Pak. Naufal Syakir. Ini Naufal Syakir konversi ya, Rizal. Daniel sama Naufal, Rizal sama Daniel konversi ya. Oke, lagi ini ya. Terus siapa ini? Ya, ya. Dika ada ya. Terus siapa lagi nih? Dios sama Dio. Ya, 12 ya? 12 orang ya? Ada 12. Ada 13 Pak dengan 3 mahasiswa konversi. Ini kayaknya berulang. Oh iya Pak, saya ulang. Berarti 12 ya? Iya Pak, 12. 12 dikurangi yang konversi. Oke. Ini siapa? Daniel ya? Hadir ya Daniel ya? Hadir Pak. Oke ya. Sebenarnya kalau yang konversi nggak wajib hadir ya, tapi nanti akan ada evaluasi ya. Akan ada evaluasi. Karena konversi kan berarti ini ya, rencana mau konversi dari tempat KP-nya gitu ya? Iya Pak. Oke ya. Nah. Oke, bentar saya siapkan dulu ininya. Saya konfirmasi dulu ya ke Bu Alfiana ya, bentar.
Oke, tes. Suara saya masuk ya? Suka. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Akan mulai kuliah ya tentang katalisis. Bisa dinyalakan kameranya? Yang lainnya? Oke, dinyalakan aja kameranya biar saya lihat ininya pesertanya. Nanti bisa di screenshot juga. Oke ya. Saya screen dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Gimana? Sudah muncul ininya di situ? Sudah muncul, Kak. Oke ya. Bentar. Ya, jadi mata kuliah katalisis untuk dosen pengampunya saya sendiri sama Ibu Alfiana Aditasari. Jadi saya akan mengampu sebelum UTS, kemudian Bu Alfiana akan mengampu setelah UTS ya. Terus oke. Nah, jadi ini kontrak perkuliahannya. Ya, P semuanya kebetulan HP ya, nggak ada yang bisa offline dan yang pesertanya juga nggak banyak, jadi kita kuliahnya online saja. Jadi kuliah akan dilaksanakan secara online tatap muka selama 14 minggu ya, 7 minggu sebelum UTS dan 7 minggu setelah UTS. Nah, tentunya kewajiban mahasiswa ya hadir mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Keterlambatan maksimal 15 menit, kemudian total kehadiran minimal 85% untuk mengikuti UAS. Nah, ini udah ada PJ-nya ya, yang Tias ya, siapa ini? Iya, Pak, betul. Oke, ya itu PJ-nya ya. Ini PJ-nya bertanggung jawab untuk terkait perkuliahan ya, terkait ini apa? Petlink meeting, terus pengumpulan tugas ya. Nah, pengumpulan tugasnya nanti lewat Google Drive aja ya. Jadi
ketika ada tugas nanti dikumpulkan di Google Drive, dibuat folder tugas 1 atau misalkan project ya. Yang nanti dibuat saja. Kemudian ini seperti ini ya untuk penilaiannya. Aktivitas, tugas dan lain-lain 20%. Kemudian project 40%, nanti akan ada project tugas kelompok kalian. Kemudian ada UTS 20%, UAS 20%, seperti itu. Kemudian ini belum saya ubah ya. Ini hari apa sih? Rabu ya. Perkuliahan Rabu jam 10.40 sampai 12.20 ya. Iya, Kak, betul. Itu kan Kak Robi. Nanti bisa menyesuaikan ya. Oke, kemudian pengampunya itu saya dan Bu Alfiana. Nah, ini untuk bahan kajiannya. Bahan kajiannya sebenarnya ini bisa dibilang sedikit ya. Jadi tentang katalis, bagaimana peran katalis, pendahuluan tentang katalisis, kemudian bagaimana penggolongan katalis, kemudian biokatalis, dan aplikasi katalis di industri ya. Nah, kalian juga sudah kelas 4 juga, jadi tentunya hal seperti ini kalian bisa belajar mandiri ya. Jadi kalian nggak hanya mendapatkan dari nanti sumber belajarnya nggak dari dosen saja, karena kita cuma 2 kali 50 menit tatap muka, kemudian 2 kali 60 menit nanti penugasan terstruktur, dan 2 kali 60 menit juga kalian bisa belajar mandiri ya, seperti itu. Nah, jadi untuk pendahuluan katalis di sini kalian akan mempelajari tentang bagaimana definisi katalis, terus komponen penyusun katalis, perkembangan katalis, komponen yang aktif di katalis, komponen pendukung katalis, serta perkembangan katalis di industri. Nah, ini untuk sebagai pendahuluan. Kemudian penggolongan katalis akan belajar tentang katalis homogen, bagaimana mekanisme reaksinya, kemudian jenis reaksi dari katalis homogen, macam-macamnya, kemudian katalis heterogen. Nah, katalis heterogen baik itu asam atau basa, kemudian biokatalis akan belajar tentang pengenalan enzim sebagai biokatalis, sumber enzim, reaksi-reaksi biokatalis, dan yang terakhir aplikasi katalis dalam industri. Nanti akan belajar bagaimana proses katalisis dalam pengolahan minyak bumi. Nah, untuk pengolahan minyak bumi ini ada proses catalytic reforming, proses catalytic cracking, alkylation, hydrotreating, isomerasi. Nah, kemudian metode membahas tentang metode deaktivasi katalis. Oke. Nah, juga membahas tentang bagaimana proses katalitik dalam industri kimia serta aplikasi biokatalis di industri. Nah, ini untuk bab terakhir. Jadi bagaimana aplikasinya untuk pengolahan minyak bumi, untuk industri kimia, dan untuk biokatalis di industri. Nah, mungkin akan ada proyek nanti berkaitan dengan ini. Jadi nanti akan ada proyek sebelum UTS oleh saya, dan kemudian akan ada proyek juga setelah UTS oleh Bu Alfiana, ya, seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya untuk terkait mata kuliah ini ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, nanti mungkin akan ada ini ya, dosen praktisi ya. Nanti akan ada dosen praktisi, tapi setelah UTS ya. Jadi setelah UTS akan ada dosen praktisi yang mengajar kalian ya. Nah, nanti itu saya nggak tahu berapa pertemuan, 1 apa 2 ya. Nah, nanti dilihat ya. Tapi yang jelas direncanakan akan ada
Saya cek lagi ya. Oke, sudah ya, sudah ada rencana kolaborasi kuliah dengan dosen praktisi ya untuk kuliah katalisis ya, seperti itu. Kalau boleh tahu dosen praktisinya dari mana, Pak? Sedang diajukan, ini sedang proses ya oleh Kaprodi ya, Bu Ayu, ini sedang proses. Saya kurang ini tahu ya, dan nanti yang itu untuk kolaborasi untuk praksi tadi nanti materinya setelah UTS ya, jadi nanti mungkin setelah UTS saja nanti ditanyakan ke Bu Alfiana ya, mungkin Bu Alfiana yang nanti akan handle itu. Jadi yang akan berkoordinasi dengan dosen praktisi nantinya adalah Ibu Alfiana ya. Oke, jelas ya? Oke, sudah jelas ya untuk ini ya? Nah, Pak, boleh Ya. nanya sesuatu, Pak? Itu nanti lagi gigit. Untuk yang konversi mata kuliah itu nanti kirim form bookingnya ke Bapak atau ke Bu Alfi? Soalnya di chat grup magang katanya kumpulnya ke Bu Alfi, tetapi di sebelum UTS-nya itu Bapak. Jadi dikumpulin form bookingnya ke siapa? Ke Bu Alfiana saja ya, dan nanti nanti ke Bu Alfiana saja untuk proses konversinya ya. Oke, Daniel? Oke, baik, Pak. Bapak maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya dan teman-teman yang magang di PT Pupuk Kujang, pembimbingnya tuh masih ini Pak, apa ya, belum pasti gitu untuk pengkonversian ini. Kalaupun jadi, apakah boleh konversi di tengah perkuliahan, Pak? Sebenarnya saya kurang ini ya, terkait ini ya. Nanti saya coba koordinasikan dengan Bu Alfiana ya, atau sama Kaprodi ya, sama Bu Ayu terkait ini ya, apakah boleh. Jadi nanti di pertengahan ya. Tapi sementara mengikuti perkuliahan dulu sementara ya, seperti itu ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Oke, bentar. Oke, bentar saya ini.
Bentar. Oke, ya. Saya share screen dulu. Bentar. Oke, ya. Jadi untuk kuliah katalisis, kita akan mulai dengan pendahuluan ya tentang katalisis. Ya. Jadi kalian sebelum mengambil mata kuliah ini tentunya sudah pernah mendengar tentang katalis ya? Sudah tahu? Sudah pernah kenal lah istilahnya. Apa itu katalisis? Katalis apa deh? Katalis. Zat yang membantu mempercepat reaksi, Pak. Oke, zat yang membantu mempercepat reaksi. Sesuatu yang ditambahkan supaya bertambah efektif suatu reaksi untuk mencapaikan hasil yang paling optimal. Oke, ya. Ini gimana? Sama Pak, proses penambahan suatu zat untuk mempercepat laju reaksi. Oke, ya. Sama Pak, suatu zat yang ditambahkan pada suatu reaksi untuk menurunkan energi aktivasinya Pak. Oke. Tampil ya kalau di situ PPT-nya ya. Iya, Pak, udah tuh. Katalis ini tentunya adalah zat yang ditambahkan ya, yang kita tambahkan dalam suatu proses. Kita bisa yang berguna untuk membantu proses reaksi ya. Jadi tentunya dalam kebanyakan reaksi kimia itu tidak bisa ada yang berjalan sangat lambat atau bahkan ada yang tidak mampu berjalan jika tidak dikatalisis oleh sesuatu. Kenapa? Nah, di sini ada hubungannya sama grafik ini nih, kalian bisa lihat. Jadi katalis itu dia bisa mempengaruhi laju reaksi yang tadinya lambat kemudian menjadi lebih cepat. Nah, walaupun ada juga yang bisa saja memperlambat suatu reaksi ya. Nah, biasanya disebut sebagai inhibitor. Inhibitor itu penghambat suatu reaksi. Katalis di sini walaupun dia ditambahkan, dia bisa mempengaruhi laju reaksi, tapi dia tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Yang dimaksud kesetimbangan di sini adalah kesetimbangan konversi, ya. Nah, jadi kalian bisa melihat di sini bagaimana katalis itu
berpengaruh terhadap reaksi. Di sini ada gambar perbandingan antara reaksi yang dikatalisis dan tidak dikatalisis. Setiap reaksi punya yang namanya energi aktivasi, ya, energi aktivasi reaksi, ya. Ini kalian bisa lihat energinya tanpa katalis itu energinya tinggi. Nah, jadi ketika kita mereaksikan sesuatu dengan energi aktivasi untuk dia bisa bereaksi itu tinggi, maka pasti dia reaksinya tidak akan bisa berjalan dengan spontan pada suhu yang rendah misalkan, kalau tanpa ada bantuan energi atau tambahan energi. Nah, jadi tujuan katalis di sini katalis akan apa istilahnya, bisa mengurangi energi dari aktivasi tadi, ya. Jadi dia bisa mengurangi energi aktivasi dari reaksi, ya. Jadi reaksi yang sebelum energi aktivasinya tinggi, kemudian menjadi berkurang, ya. Mereka terkonsumsi enggak? Tidak ikut bereaksi, Pak. Jadi tidak dikonsumsi. Ikut bereaksi, Pak, tapi tidak terkonsumsi, Pak, terpisah, tapi hanya menjadi sarana untuk bereaksinya, Pak. Oke, ya. Jadi jangan bilang tidak bereaksi, ya. Jadi istilah katalis tidak bereaksi itu salah, ya. Jadi yang benar adalah tidak terkonsumsi. Artinya apa? Dia di akhir akan balik lagi, ya, seperti itu. Jadi terpisah lagi sama katalis itu sebenarnya, ya. Nah, kemudian reaksi katalis ini dia jalurnya tentunya berbeda dengan reaksi tanpa katalis, ya. Jadi tadi energi aktivasinya dia berkurang. Jadi reaksi dengan menggunakan katalis ini dia punya dua alur, di mana alur pertama ini akan menjadi penentu laju reaksinya. Nah, apa yang tidak boleh dilewati itu adalah energi minimum yang lebih rendah dari energi produk. Ya, jadi aspek penting dari jalur katalisis ini, dia tidak boleh melewati minimum energi yang dibutuhkan, ya, atau tidak boleh melewati minimum energi yang lebih rendah dari energi produk ini, tidak boleh untuk terjadinya reaksi seperti itu, ya. Jadi katalis ini kita bisa hitung, ya, nantinya kita bisa hitung di sini, ya, kita bisa hitung kecepatan reaksi, ya, menggunakan persamaan apa namanya nih? Ada yang ingat? Halo? Untuk menentukan laju reaksi ini persamaan apa namanya? Gimana? Persamaan R apa namanya? Persamaan Arrhenius, ya, untuk melihat konstanta laju reaksi tadi, ya. Jadi akan bisa kelihatan bahwa dengan reaksi menggunakan katalis di sini pasti akan berpengaruh terhadap lajunya, akan signifikan berpengaruh terhadap laju reaksinya. Nah,
Karena tadi ya, karena dia bisa membuat reaksi yang sebelumnya energinya lebih tinggi menjadi lebih rendah ya di sini. Oke. Jadi dia tentunya mempengaruhi kecepatan reaksi, tapi dia tidak akan berubah ya pada akhir reaksi. Nah, inilah yang disebut dengan proses katalisis. Kemudian, nah kalian bisa lihat tadi yang disebut dengan katalis kan dia mempengaruhi laju reaksi, tapi tidak mempengaruhi kesetimbangan dari reaksi ya. Ini yang dimaksud dengan kesetimbangan reaksi ya. Jadi setiap reaksi tentunya mempunyai konversi kesetimbangan ya. Nah, ini konversi reaktan. Ini grafik konversi reaktan terhadap waktu reaksi. Jadi katalis ini tidak akan berpengaruh terhadap sifat termodinamikanya. Katalis hanya akan berpengaruh terhadap sifat apa? Kinetikanya ya. Jadi katalis dia tidak mempengaruhi termodinamika dari suatu reaksi ya. Dia hanya mempengaruhi kinetikanya saja. Jadi bagaimana lajunya, bagaimana kecepatannya. Dia tidak akan menggeser konversi kesetimbangan tadi ya. Seperti tadi pengertian, dia tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Jadi dia tidak bisa mempengaruhi kesetimbangan reaksi dalam artian jika suatu reaksi sudah capai kesetimbangan sebelum dan setelah penggunaan katalis, komposisi akhir campuran reaksi akan tetap sama ya. Jadi campuran reaksinya, komposisinya akan selalu sama kalau sudah mencapai kesetimbangan reaksi ya, baik itu sebelum maupun setelah penggunaan katalis. Nah, apa yang dimaksud sifat termodinamika? Kalian ingat ya, sifat termodinamika energi bebas Gibbs delta G ya. Nah, ini satu sifat termodinamika yang menentukan apa? Kalau sifat termodinamika masih ingat di pelajaran dasar dulu termodinamika ya, atau kimia fisik juga, atau termodinamika apa? Menentukan apa nih sifat termodinamika ini? Halo, tes. Suara saya terdengar ya? Muhammad Rizal? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Nah, sifat termodinamika ini akan bisa menentukan apa dari suatu reaksi? Dia akan bisa menentukan kesetimbangan apa? Entalpi, entropi, energi Gibbs, Dia akan negatif reaksi spontan. akan menentukan apa? Kespontanan reaksi ya. Jadi bagaimana suatu reaksi itu apakah dia berlangsung spontan atau tidak spontan. Nah, dulu masih ingat kalau spontan energi bebasnya gimana? Kalau Negatif, spontan? Pak. Negatif, Negatif. ya. Jadi kalau energi bebas Gibbsnya negatif, maka dia akan berlangsung spontan. Ya, sehingga kalau dia tidak spontan, maka akan dibuat untuk spontan atau untuk bisa bereaksi. Ya, seperti itu. Nah, jadi katalis tidak akan menggeser itu semua. Ya. Jadi dia tidak akan menggeser sifat termodinamika, baik itu energi bebas Gibbs, delta H atau entalpi, konstanta kesetimbangan, maupun konversi maksimum. Ya. Jadi di sini katalis hanya bisa mempercepat
Apa yang dipercepat berarti? Mempercepat reaksi untuk mencapai apa? Keseimbangan. Mencapai konversi kesetimbangan, ya. Nah, ini kan konversi kesetimbangan nih, garis ini nih. Nah, konversi kesetimbangannya di sini. Kalau yang tanpa katalis, dia berlangsung lambat. Untuk mencapai konversi ini, dia berlangsung lambat. Butuh waktu reaksi yang lama, lihat. Naik ke sini, ini, naik ke sini, ya. Dia butuh waktu reaksi yang lama sampai ke sini. Sementara dengan adanya katalis, dia bisa cepat. Nah, dia cepat mencapai konversi kesetimbangan. Nah, inilah bagaimana katalis bisa mempercepat reaksi, ya, mekanismenya seperti itu. Jadi pengaruhnya katalis ini terhadap sifat kinetikanya, bukan terhadap sifat termodinamikanya, bukan terhadap sifat apa? Termodinamikanya. Dalam artian, meskipun posisi kesetimbangan ini kalian bisa lihat ya di sini dari grafik ini. Jadi penggunaan katalis dapat mempercepat laju reaksi walaupun nanti posisi kesetimbangan dan sifat termodinamika reaksinya dia tidak akan berubah, ya. Yang berubah adalah laju untuk mencapai konversi kesetimbangannya, terus mengurangi energi aktivasinya, dan tentunya bisa meningkatkan efisiensi dari apa? Dari reaksinya. Ya, seperti itu sebenarnya kegunaan katalis. Nah, ini untuk sejarah katalis, kalian bisa lihat ya bahwasanya ini dimulai oleh Berzelius, sudah sangat lama ya. Bagaimana dia mempelajari tentang proses-proses mempercepatan laju reaksi dan menjabarkannya sebagai akibat adanya gaya katalisis. Ini Berzelius. Nah, nanti kalian bisa cari bagaimana lebih detail ya, kalian bisa cari lebih detail, belajar mencari referensi sendiri ya. Bagaimana Berzelius menjadi salah satu pelopor di bidang katalisis. Nah, kemudian oleh Wilhelm Ostwald di sini dia menyatakan bahwa katalis ini sebagai substansi yang mengubah laju reaksi tanpa terdapat sebagai produk pada akhir reaksi. Nah, kemudian berlanjut terus sampai kepada masa Langmuir, bagaimana laju reaksi dari katalis. Ya. Jadi itulah sejarah dari katalis ya, bagaimana katalis di sini berkembang ya seperti itu. Oke.
apa istilahnya tidak ekonomis ya, seperti itu. Ini banyak ya sejarah perkembangannya, bagaimana berkembang sampai kepada sintesis Fischer-Tropsch, kemudian untuk katalis cracking, kemudian nah untuk catalytic cracking sampai penggunaan zeolit ya tahun yang tadinya logam-logam sekarang kemudian logam oksida, kemudian ada juga penggunaan katalis zeolit dari alam ya, seperti itu. Kalian bisa lihat di sini ya sampai ke tahun 2000 plus di mana katalis digunakan untuk pembentukan biodiesel dan juga katalis untuk carbonic choke seperti nikel MoSiO2. Nah, ini. Jadi ini katalis sangat berkembang ya. Katalis ini sudah jauh perkembangannya. Sejak apa tadi? Sejak ditemukannya atau didefinisikannya katalis sampai saat ini sudah sangat banyak perkembangan dari katalis ini ya. Kemudian nah sifat-sifat katalis ya, ini sifat-sifat katalis. Jadi katalis akan mempercepat laju reaksi, tapi tidak merubah jenis dan jumlah hasil reaksi. Nah, ini yang pertama. Dia akan menurunkan energi aktivasi reaksi, namun tidak merubah perubahan entalpi reaksi. Nah, ini yang dia berkaitan dengan energi ya, tapi bukan dengan entalpi. Ya. Perubahan entalpi, tapi energi aktivasinya yang berbeda ya, diturunkan oleh adanya katalis tadi. Nah, karena energi aktivasi itu kan dibutuhkan untuk tadi mencapai keseimbangan konversi. Nanti katalis di sini dia akan merubah mekanisme reaksi ya dengan menyediakan tahapan reaksi yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Seperti kalian bisa membayangkan jalur ya, ada dua jalur menuju produk, misalkan jalur dari sini ke mana? Dari sini ke Padalarang misalkan, ada jalur yang menggunakan jalan raya dan ada yang dikatalisis oleh jalan tol misalkan. Satu tol dia bisa menyediakan mekanisme yang baru ya, berbeda ya. Nah, tentunya kalau menggunakan tol misalkan energi aktivasinya lebih rendah, energinya lebih rendah dibandingkan dengan jalan raya yang misalkan karena lebih cepat. Nah itu, jadi ada dua mekanisme, ada dua jalur reaksi yang disediakan oleh katalis tadi. Ya, nanti dia akan menyediakan tentunya jalur yang energi aktivasinya lebih rendah atau yang membuat tercapainya keseimbangan konversi tadi menjadi lebih cepat. Jadi ingat namanya adalah keseimbangan konversi ya. Jadi bagaimana dia mencapai keseimbangan konversi agar dia bisa terkonversi. Nah, itu sebenarnya prinsipnya. Kemudian komposisi kimia dari katalis ini tidak akan berubah pada akhir reaksi. Jadi tetap sama kembali ya. Kuantitas atau banyaknya tidak mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Jadi ketika reaksi berlangsung dia akan tetap jumlahnya tidak berkurang ataupun bertambah ya, katalisnya akan tetap jumlahnya. Nah, itu sifat-sifatnya. Kemudian nah ini yang terakhir, tidak mengubah atau menggeser keseimbangan termodinamikanya. Jadi kalau dia suatu reaksi yang tidak bisa spontan, maka dia tidak akan berubah sifat termodinamikanya, dia akan tetap menjadi reaksi yang tidak spontan tadi ya.
walaupun di katalisis. Kemudian parameter katalis di sini. Nah, jadi kalian harus paham bahwa katalis itu dia punya parameter yang harus dipenuhi. Nah, percuma misalkan katalisnya dia tidak memenuhi parameter dari suatu katalis. Apa itu parameternya? Nih, aktivitas, selektivitas, kestabilan, terus rendeman atau yield, kemudian kemudahan untuk diregenerasi ya, atau dikembalikan seperti semula ya. Jadi katalis itu tentunya harus memenuhi sebagian atau keseluruhan dari parameter. Itu punya aktivitas. Ada yang namanya nanti active site. Nanti kalau kalian belajar tentang lebih dalam tentang katalis, suatu katalis itu ada yang namanya active site atau sisi aktif katalis. Ini sebagai pendahuluan dulu aja ya, kalian perlu tahu. Nanti sisi aktif atau active site tadilah yang akan berperan ya terhadap aktivitas dari untuk mengkonversi reaktan menjadi produk yang diinginkan. Kemudian selain aktivitas berarti kinerjanya ya. Ada selektivitas. Nah, di sini selektivitas artinya yang tepat sasaran ya. Nah, jadi dia selektif. Jadi jangan sampai kita menginginkan misalkan konversi tadi hidrogen menjadi, tapi dia ada produk yang lain. Nah, dia menjadi produk yang lain artinya dia kurang selektif, juga menjadi produk yang lain seperti itu. Jadi dia selektivitasnya kurang. Jadi kita meminimalkan produk samping seminimal mungkin. Nah, sini. Kemudian parameter lain dari katalis ini adalah kestabilannya. Jadi suatu katalis ini dia harus bisa digunakan dalam waktu atau dalam jangka waktu yang lama, ya, dengan aktivitas dan selektivitas yang tetap bagus. Seperti itu. Pak, nah, jadi, ya. Maaf potong, kalau aspek ekonomi itu masuk ke parameter pemilihan katalis nggak, Pak? Itu ini parameter katalis ini semuanya tentunya berhubungan dengan aspek ekonomi juga. Contohnya ada di kestabilan cepat rusak, yang cepat tidak aktif, yang cepat terdeaktivasi misalkan. Nah, karena kalau dia cepat terdeaktivasi kita harus mengganti lagi katalisnya. Katalisnya kita ganti berarti ekonomis apa tidak? Nah, Tidak, Pak. Tidak, ya. Terus aktivitasnya tentunya ya. Nah, kalau dia aktivitasnya kurang berarti efisiensinya kurang. Nah, termasuk selektivitas. Ada produk samping, kita harus treatment lagi produk sampingnya, kita hilangkan. Kita harus pisah, namanya proses pemisahan, ya, untuk memisahkan lagi produk sampingnya tadi. Oke, ya. Kita lanjut. Jadi tadi kestabilan, terus rendaman katalis atau yieldnya produk tertentu yang terbentuk setiap satuan reaktan yang terkonsumsi. Kemudian diregenerasi, ya. Nah, katalis itu diregenerasi berarti dia tidak bisa digunakan lagi. Kalau dia tidak bisa diregenerasi, ya. Nah, ini semua parameter katalis, ya.
sebaiknya sih dia bisa, katalis yang kita gunakan, yang kita pilih itu bisa memenuhi keseluruhan parameter ini. Nah, jadi inilah aspek-aspek kita memilih katalis ya. Kita memilih katalis itu aktivitasnya, selektivitasnya, kestabilannya, termasuk yield-nya terhadap produknya, kemudian kemudahan di regenerasi. Nah, oke, sampai sini jelas ya terkait parameter katalis. Nah, nanti kalian bisa bahas nih, semuanya nanti kalian bisa lihat dari jurnal-jurnal referensi ya. Banyak yang membahas tentang ini. Terkait yield misalkan, bagaimana yield produk yang dihasilkan dari suatu reaksi menggunakan katalis tertentu, proses regenerasi suatu katalis, atau ada juga yang membahas tentang kestabilannya, ya, itu semua ada sebenarnya, kalian bisa cari. Oke. Nah, ini sebagai penutup ya, penutup untuk materi pendahuluan saat ini ya. Hari ini kita silakan kalian diskusikan sejarah katalis atau konsep katalisis dari masa ke masa. Nah, bagaimana pemahaman tentang katalisis berkembang seiring waktu dan melalui kontribusi Parahiman. Ya, jadi ini kalian jadi tugas saja ya. Jadi tugas saja karena sekarang waktunya juga sudah ini ya. Jadi kalian diskusikan bagaimana sejarah konsep katalisis dan kontribusinya ya. Kontribusi dari para ilmuwan bagaimana terkait dengan atau berhubungan dengan perkembangan katalisis dari waktu ke waktu. Oke. Ini tugasnya jadi kayak buat semacam resume aja, ringkasan, ya. Dikirimkan ke PJ-nya ya, per orang ya. Karena kalian juga cuma pilihan, jadi silakan kalian membuat ringkasan masing-masing, ya seperti itu. Nah, silakan kalian bisa berdiskusi ya, untuk tugasnya ini kalian bisa berdiskusi, tapi kalian buatnya masing-masing ya, seperti itu. Oke, jelas untuk tugasnya? Bapak izin bertanya. Sama Matias saja. Ya, silakan. Matias aja cuma. Untuk pengumpulannya itu sebelum pertemuan selanjutnya, Pak. Kalian masih banyak kuliah, enggak ya? Untuk kuliah masih ada sih, Pak. Oke, enggak apa-apa ya. Hari ke malam. Iya. Enggak apa-apa, tugasnya lama enggak apa-apa ya. Tugasnya sampai minggu depan enggak apa-apa ya. Jadi kalian belajar ya, kalian kerjakan, jangan sampai tugasnya menumpuk dengan yang lain ya, seperti itu. Oke. Jadi sampai minggu depan saja nggak apa-apa ya. Siapa yang mau bertanya itu? Dika. Iya Pak, untuk yang konversi bagaimana Pak? Nah, yang konversi sebenarnya Dika nggak termasuk yang konversi ya? Enggak Pak, cuma aku ingin mewakili. Oh, yang konversi ya. Tadi kan kalian sudah ini ya, sudah hadir di kuliah awal ya semuanya ya, termasuk yang konversi, dan sudah melihat materinya juga. Nah, jadi yang penting konversi apa yang kalian kerjakan atau yang kalian pelajari di tempat KP tadi, magang tadi, itu dari Polban sini, kompetensi kuliah ini ya tentunya berdasarkan rencana pembelajaran
yang kita sepakati tadi ya. Atau materi-materinya sudah jelas ya. Nah, sejalan dan kalian bisa belajar mandiri juga ya. Dan yang penting bisa benar-benar bisa dikonversi ya pemahaman kalian dari industri ya, dari akan ada evaluasi juga ya, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak diwajibkan untuk mengikuti kuliah ini ya, hanya di akhir akan ada evaluasi. Jelas ya sebenarnya, maksudnya nggak diwajibkan. Oh ya, jelas Pak. Jadi nggak diwajibkan untuk hadir kuliah ini, tapi nanti akan ada evaluasi. Seperti itu sih. Nanti informasikan lagi ya ke Kaprodi, ke Bu Ayu ya. Kemarin sih seperti itu ya. Oke. Cuma 3 orang ya yang Maksudnya dievaluasi itu maksudnya dievaluasi hasil konversinya atau aktivitas ya? Saya masih kurang paham di situ, lupa. evaluasi pemahaman kalian sudah sampai di potensi yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Ya. Oh, oke, baik. Nanti akan ada evaluasi karena harus sesuai. Seperti sebelumnya, ada yang sudah konversi, tapi ternyata ketika dilakukan evaluasi, ternyata masih nggak bisa malah. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini makanya ini harus ada evaluasi juga. Ya. Apakah benar pemahamannya sudah sesuai, kompetensinya intinya bisa tercapai. Ya, seperti itu. Oke. Nanti saya koordinasikan lagi terkait teknisnya ya, nanti saya tanyakan juga ke Bu Ayu sama dosen yang lain. Jujur saya belum pernah yang konversi ini ya. Makanya ini di konversi ini juga nanti hubungannya sama dosen setelah UT saja ya, sama Bu Alfiana saja ya, seperti itu. Oke. Saya pikir sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Oke, saya tutup ya ininya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.